Haleluya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari adalah sesuatu yang baru ya, waktu yang baru. Tahun 2024 sudah kita lewati. Dan ketika kita memasuki masa waktu di tahun 2025, kita percaya biarlah waktu Tuhan itu menjadi tergenapi dalam kehidupan kita. Kita buka dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita punya waktu ya dalam hidup ini. Saya harus mencapai target misalnya dalam waktu 2 minggu. Saya harus bisa mencapai ini dalam waktu 3 tahun. Orang mulai menentukan, jalannya supaya bisa sampai di waktu yang sudah ditentukan, waktu kita manusia, ada banyak hal yang kita lakukan. Kita berlomba, kita berpacu, kita mengeluarkan segala energi kita, potensi yang kita punya. Supaya apa? Waktu yang sudah kita canangkan, yang sudah kita tentukan itu bisa tercapai. Dan tujuannya terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa itu tujuannya sangat penting, kita akan berusaha sedemikian rupa sebagai manusia. Kalau kita tahu bahwa kita punya pemikiran, kita punya sumber daya, kita punya keuangan. Tetapi semuanya itu sebagai manusia kita terbatas. Sehingga ada saatnya mungkin kita kecewa karena tidak mencapai pada waktu yang sudah kita tentukan. Tetapi dalam pengkhotbah ini, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu berbicara bahwa apapun yang terjadi itu, waktu itu, masa itu ada tujuannya. Dan tidak ada yang kebetulan. Sehingga kalau kita melihat tahun 2024 yang sudah kita lewati kemarin, sebagai orang percaya kita berkata, itu tidak ada yang kebetulan. Tetapi Tuhan izinkan baik itu masa yang menyenangkan, masa yang menyedihkan sekalipun ada tujuannya. Kita harus berkata dalam hidup saya itu tidak ada yang kebetulan. Masa dalam bahasa Ibrani artinya seman. Waktu atau musim yang telah ditentukan. Ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh Allah. Kemudian kita bisa menyadari bahwa ternyata ketika segala sesuatu musim atau waktu pergantian. Karena mau tidak mau kita harus mengalami pergantian. Kalau kita berada pada hari ini, besok itu sudah hari yang berbeda lagi. Dan mungkin waktu yang akan kita alami itu adalah waktu yang berbeda. Kita mungkin berkata, aku pengen supaya waktu ini adalah waktu yang terbaik. Terbaik buat saya kalau semua pencapaian itu bisa kita dapatkan. Apa yang kita harapkan itu bisa terjadi. Tapi tanpa kita pungkiri realitanya justru kadang sebaliknya. Orang-orang percaya yang menyadari bahwa waktu atau masa itu tidak ada yang kebetulan. Kenapa? Pertama, kita harus yakin bahwa setiap masa, setiap waktu itu ada pengalaman yang kita petik. Entah masa yang rasanya buruk sekalipun ada pengalaman yang kita petik. Dan dari pengalaman itu membuat kita bijak. Membuat kita mengerti bagaimana kita harus melangkah. Bagaimana kita harus mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, di masa itu, di waktu yang tidak kebetulan, ada keberuntungan yang bisa kita ambil. Kemudian yang ketiga, bahwa di waktu itu kita akan mendatangkan kegembiraan atau sukacita. Mungkin saudara berkata, mana mungkin di masa yang sedih, di waktu yang sedih itu saya bisa mengalami 3 hal tersebut. Saudaraku sekalian, bisa. Karena apa? Dalam ayat yang ke-10 berkata, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Saudara berkata, kok ada kalimat yang gak enak ya? Pekerjaan yang Allah berikan itu sepertinya melelahkan. Tetapi melelahkan di sini itu berbicara ada suatu perpindahan keadaan. Ya, melelahkan perpindahan satu keadaan. Mungkin keadaan yang ada kita berkata kan keadaan kelelahan itu kesukaran, waktu dalam tekanan, kelemahan yang harus kita hadapi. Tetapi kita bisa bersyukur 3 hal yang sudah saya paparkan itu akan kita terima. Karena kita percaya bahwa pertama dalam peristiwa itu membuat kita menjadi orang-orang yang humble. Membuat kita memiliki hati yang rendah untuk datang kepada Bapa. Kemudian apa?
dalam rasa kelelahan pekerjaan yang mungkin melelahkan, tekanan, permasalahan, waktu yang menyedihkan, itu membuat kita kembali terkoneksi dengan Allah. Ya, oke, kita punya segalanya, kita punya kesehatan, kita punya kekuatan, kita punya kepintaran. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan semuanya itu terbatas, itu bisa hilang. Dan itu akan membuat kita sadar dan kita terkoneksi dengan Allah, terhubung dengan Allah. Jadi apapun masanya, waktunya yang kita alami, entah perjalanan ke depan kita tidak tahu seperti apa, tetapi kita berkata bahwa dalam setiap waktu kita tidak ada yang kebetulan. Karena apa? Waktu itu membuat kita mengambil pengalaman yang bisa kita petik. Waktu itu bisa membuat kita menerima sukacita. Dan dalam waktu itu kita bisa menerima keberuntungan. Kita bisa mengimaninya karena apa? Semuanya akan menuntun kita memiliki hati yang rendah untuk terbuka kepada kehadiran Allah. Semuanya membuat kita kembali terkoneksi, terhubung kembali dengan Allah. Mungkin tahun 2024 ada banyak yang membuat kita istilahnya membuat kita menjauh daripada Allah. Tapi mari di tahun 2025 kita menyadari bahwa kita terbatas, maka kita akan terus terkoneksi dengan Allah. Bersyukurlah buat hari ini, buat waktu-waktu ke depan yang akan kita lewati, yang akan kita hadapi. Karena tidak ada yang kebetulan. Semua bekerja bersama mendatangkan kebaikan. Asal apa? Kita mau libatkan Yesus sebagai juru selamat. Dia yang sudah tersalib, dia yang berkorban bagi kita. Segala sesuatu yang baik, pengalaman berharga, sukacita, kegembiraan Tuhan berikan di tengah masa apapun, waktu apapun yang harus kita hadapi. Bersemangatlah, bersukacitalah bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam setiap waktu kehidupan kami, kesempatan perjalanan iman kami di dalam dunia ini. Kami tidak sendiri, tidak ada yang kebetulan. Tetapi Tuhan tentukan, Tuhan izinkan untuk kami alami. Sehingga hati kami direndahkan. Sehingga kami mengatakan Tuhan kami butuh Engkau. Kami butuh terkoneksi dengan Engkau, terhubung dengan Engkau. Maka kami boleh menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang dipulihkan. Orang-orang yang terus berjalan maju bersama dengan Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih buat hari ini, arahkanlah hati kami, arahkanlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.